hari ini kami akan menyampaikan sebagaimana amanah yang disampaikan oleh panitia. Kami akan menyampaikan rencana pelaksanaan tugas pembantuan restorasi gambut Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Next. Ya, nanti akan kita sampaikan berkenaan dengan restorasi gambut itu sendiri, kemudian realisasi di 2018, 2019, dan rencana kita serta progres yang sudah kita laksanakan di 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kalimantan Selatan ini ada 4 KHG yang tadi sudah secara detail dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, di mana ada KHG Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, KHG Sungai Barito, Sungai Alala, kemudian KHG Sungai Barito, Sungai Tapin, dan KHG Sungai Utar dan Sungai Serapat. Dari kegiatan restorasi gambut sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2016, kemudian 2017, dan TP baru masuk di 2018. Ini sebagai informasi bahwa kegiatan TP pada 2018 kita mampu merealisasikan 72,53%. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada beberapa lokasi yang ketika akan dilaksanakan ternyata kondisinya tidak mungkin untuk dieksekusi. Misalnya untuk lokasi-lokasi sumur bor ataupun sekat kanal yang ternyata di sana menjadi wilayah HGU. Sehingga ini tidak bisa direalisasikan dengan maksimal. Hal yang serupa terjadi di 2019, ada beberapa kendala yang hampir mirip-mirip sehingga semuanya tidak bisa direalisasi secara penuh. Kemudian di 2020 sebenarnya kita juga punya rencana yang luar biasa dengan anggaran 2020. Di awal sebelum COVID kita memang mendapatkan alokasi anggaran 4,5 miliar dengan membangun sumur bor permanen dan ada kegiatan revegetasi. Tetapi dengan adanya pandemi COVID ini membuat kita harus merasionalisasikan kembali dari pusat, sehingga anggaran yang tersedia 2,7 miliar. Di mana kegiatan utama yang kita lakukan yaitu revitalisasi ekonomi 6 paket, kemudian pemeliharaan dan perbaikan sekat kanal, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi sumur bor dan mesin sumur bor, serta operasional pembasahan. Dengan kegiatan kita sebagaimana yang ada di dalam tayangan, yaitu untuk KHG Sungai Balangan dan Sungai Batang Alai ada 4 paket, kemudian KHG Sungai Utar dan Sungai Serapat ada 2 paket kegiatan. Kemudian ini juga ada pemeliharaan sumur bor kita rencanakan dan ini sudah ada SK TMT 1 Juli, 1 orang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan 40 sumur bor. Ini ada anggarannya juga dan ini sudah berlangsung karena ini sudah berprogres kami. Kemudian untuk perbaikan sumur bor ini ada 12 unit dan 6 mesin, ini sudah ada anggarannya dan kita sedang pada proses perencanaan lokasi sasaran. Kita sudah ke lapangan ya Pak ya rasanya. Dimana kenapa ini kami agak lambat karena memang kita baru benar-benar bergerak di Juli ini Pak, karena pandemi COVID membuat beberapa kebijakan kita untuk kita mencoba untuk bertahan dulu di kantor karena memang situasi masih belum memungkinkan ketika kita sudah bisa melakukan kegiatan di luar karena bagaimanapun juga kegiatan untuk TP ini kami mau nggak mau harus melakukan verifikasi ke lapangan. Next, kemudian untuk pemeliharaan sumur bor sendiri, ini juga kita sudah siapkan anggarannya, sedang proses pengajuan petugas pemelihara ke pihak desa. Ini kami masih menunggu respon dari desa untuk mendapatkan petugas-petugas yang akan direkomendasi dari desa. Kemudian ini kita juga ada perbaikan sumur bor. Untuk fokus kegiatan kita di 2020 memang hanya pada fase pemeliharaan yang sudah ada. Ini juga sebagai informasi kita sudah melakukan pembasahan di mana kita ada 2 lokasi prioritas pembasahan yaitu di Kelurahan Samsudinur, kemudian Kelurahan Guntung Payung 2 tim dan kemudian juga lokasi prioritas 2 di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai informasi di tim
yang ada di Samsudinur dan Guntung Payung kita sudah 4 kali melakukan pembasahan karena memang untuk kegiatan pembasahan harus sesuai dengan ketentuan yang ada, yang sebagai salah satunya yaitu 7 hari berturut-turut tidak ada turun hujan, ataupun kalaupun turun debitnya tidak memadai, dan ada beberapa indikasi-indikasi lain yang membuat kita harus segera melakukan pembasahan. Ini kegiatan kami yang sudah kami realisasikan, capaian kita baru mencapai 9,92%, dan ini terus kita kejar untuk progres percepatan semua instrumen-instrumen dan perangkat-perangkat penting untuk melaksanakan kegiatan ini, karena ini memang kita benar-benar on the spot ke lapangan, dan semua yang akan terlibat di sana juga dari masyarakat setempat yang menjadi lokus kegiatan kami. Mungkin itu Pak, nggak sampai 10 menit yang bisa kami informasikan, tetapi ada satu hal penting yang kebetulan di ini wahana yang cukup luar biasa ini, kami sangat berharap dukungan dari BRG di sini berkenaan dengan KHG Maluka Martapura. Sebagaimana tadi yang disampaikan juga oleh mitra kami di BPPD bahwa di daerah Maluka Martapura atau dalam hal ini di dekat bandara ini memang sudah lama kami usulkan untuk menjadi KHG strategis Kalimantan Selatan, sehingga upaya-upaya kita bisa lebih masif ke sana untuk kita bisa melakukan mereduksi atau bahkan juga melakukan upaya-upaya mitigasi yang lebih efektif, karena sebagai informasi yang bisa kita lakukan hanya pembasahan di sana di daerah Maluka Martapura, karena ini belum ditetapkan sebagai KHG nasional di sini, yang belum ditetapkan oleh Kementerian KLHK. Jadi kami sangat berharap ini dari BRG juga bisa membantu kami mendorong upaya-upaya penetapan ini, sehingga kita bisa melakukan intervensi secara masif untuk di daerah yang paling sensitif, yang mendapatkan perhatian yang luar biasa di daerah sekitar bandara. Karena ketika itu asapnya menjadi sangat tebal dan kebakaran yang susah untuk kami tanggulangi, ini sangat berdampak terhadap ekologis maupun ekonomi dari Kalimantan Selatan. Mungkin itu Pak Nugroho yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.